mendiagnosa kerusakan sistem pendingin. Banyak kerusakan pada sistem pendingin ini kalau kita lihat dari situasi kesehariannya. Yang pertama, kendaraan sering terjadi temperatur naik. Selanjutnya ada kebocoran di bagian seal atau packing tertentu. Maka air pendingin bisa menjadi kurang, terlebih-lebih adanya tekanan uap air yang terlalu tinggi di dalam sistem pendinginan air. Oleh sebab itu, kita harus melakukan pemeriksaan pada sistem pendinginan tersebut. Seperti pada contoh gambar di depan kita ini sekarang, kita sedang melakukan pengukuran tekanan, pemeriksaan kebocoran, apakah terdapat kebocoran pada sistem pendinginan, dan terlebih-lebih sistem pendinginan tersebut sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan atau perawatan. Untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan kebocoran pada sistem pendinginan, kita menggunakan radiator tester. Seperti pada gambar, radiator tester dipasangkan sedemikian rupa. Selanjutnya diberi pompa untuk memberikan tekanan. Berapa seharusnya tekanan yang kita berikan? Pada indikator radiator tester terdapat jumlah tekanan yang kita berikan. Selanjutnya perhatikan jumlah tekanan tersebut. Misalnya menunjukkan di angka 0,9 kg yang mungkin standar kebutuhan mobil tersebut pada sistem pendinginannya bernilai 0,9 kg. Jadi perhatikan tekanan tersebut tetap atau turun. Dan perhatikan kemungkinan adanya kebocoran-kebocoran pada sistem pendinginan. Apabila jarum radiator tester tersebut turun, maka sudah dapat dipastikan bahwasanya terdapat kebocoran pada sistem pendinginan. Selanjutnya lakukan pemeriksaan di bagian-bagian yang bocor. Terdapat rembesan-rembesan atau titisan-titisan air pendingin di bagian yang bocor. Terutama dapat kita lihat pada bagian sambungan-sambungan atau klem-klem slag atau pipa sistem pendingin. Sering terdapat kebocoran. Kita ambil beberapa contoh, seperti pada bagian tutup radiator atau radiator cup, pada bagian leher sambungan pematrian, pada bagian upper tank dengan radiator core, sambungannya, pengelemannya di sini selalu terjadi kebocoran, klem-klem selang atas ataupun bawah, mungkin selang atau pipa radiator yang sudah tua, drain choke atau kran kuras. Di sini juga sering terjadi kebocoran, terjadi pengkeroposan pada radiator core, dan selanjutnya kerusakan yang selalu terjadi di lower tank yang berupa karat. Sering terjadi karat pada sistem pendinginan ini dikarenakan air radiator tersebut jarang dilaksanakan penggantiannya atau perawatannya, terlalu jarang dilaksanakan. Biasanya pada waktu kita memberikan tekanan pada sistem pendinginan tersebut, untuk melihat kebocorannya, air dalam radiator atau di dalam sistem pendinginan harus diisi penuh terlebih dahulu. Setelah air radiator diisi penuh, barulah kita mengadakan pengukuran dan pastikan kendaraan dalam kondisi dingin. Jangan membuka tutup radiator pada waktu panas karena dapat membahayakan bagi si pekerja. Selanjutnya, setelah air radiator diisi dengan penuh, kita harus
memasang radiator tester di bagian sistem pendingin tersebut dengan cara membuka tutup radiator dan memasangkan radiator cup tester dan memasangkan radiator tester. Selanjutnya kita berikan tekanan dengan cara memompa. Lihat dan perhatikan, jangan memberikan tekanan yang terlalu berlebihan. Untuk nilai standar dapat kita lakukan pada praktik, dan nilai standar untuk setiap kendaraan tidak selalu sama. Perhatikan tekanan pada tutup radiator. Di tutup radiator ada skala, seperti terlihat pada gambar skala. Pada bagian samping, di sini kita lihat ada INDO, artinya pabrik pembuat. Ada caution untuk peringatan, dan selanjutnya di sebelah kanan ini terdapat angka 0,9, artinya tekanan pada sistem pendinginan tersebut hanya 0,9 dalam satuan kilogram per sentimeter bujur sangka. Dan ada tertulis never open hot, tidak boleh dibuka pada waktu panas karena dapat membahayakan untuk si pekerja itu sendiri. Untuk pemeriksaan termostat, seperti pada gambar yang ada ini, kita lihat termostat. Jadi termostat ini dapat kita lakukan pengujiannya sebelum dibongkar. Selalu terjadi panas tinggi pada mesin dikarenakan kerusakan pada termostat. Termostat dia berfungsi untuk menjaga temperatur pada kendaraan tersebut selalu stabil atau pada kerja normal mesin. Jadi, apabila mesin sudah panas tapi bagian radiator bagian atasnya dia belum panas, artinya di sini air dalam silinder atau di dalam mesin yang bersirkulasi di dalam mesin tidak dikembalikan ke radiator untuk diadakan pendinginan kelanjutannya. Artinya termostat kemungkinan rusak, apakah itu lengket atau mungkin sudah jam total. Makanya air radiator tidak dapat bersirkulasi dengan baik, maka ini juga dapat menjadikan gangguan pada sistem pendinginan. Perhatikan juga daun kipas. Kipas, kalau kita perhatikan, dikarenakan sudah terlalu lama digunakan, apalagi yang terbuat dari plastik, ini dapat melengkung, dan lengkungannya ini sudah tidak normal kembali karena sudah terlalu lama digunakan. Kita perhatikan gambar depan, pada waktu 0 rpm, artinya motor belum hidup, kipasnya masih terdapat lengkungan. Pada posisi 3500 rpm, baru terbuka sedikit lengkungannya. Artinya di sini pada waktu dia bekerja atau berputar, lengkungan tersebut akan terbuka. Dan pada waktu dingin dia harus menutup. Dan apabila kita lihat pada waktu 0 rpm, kondisinya sudah seperti di 3500 rpm, lengkungannya atau lebih dari itu, maka kipas dapat diganti. Pompa air juga demikian, sering terjadi kebocoran pada bagian seal poros, maka ini harus kita periksa dengan teliti. Jadi sebahagian di video ini sudah kita sertakan atau kita berikan bagian-bagian tertentu yang sering terjadi kebocoran. Selanjutnya akan kita laksanakan pada praktek di bengkel. Semoga video singkat ini dapat membantu, dan terima kasih.